Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini akhirnya setelah diundur-undur jadi juga acara ini. Bahkan Nuncio itu mengatakan kepada saya untuk disampaikan bahwa tidak boleh melebihi dari tanggal 29. Harus ada walaupun sedikit orang. Kalau perlu hanya 3 uskup saja tanpa yang hadir. Dan syukur kepada Allah hari ini bisa ada 50-an orang. Saudara-saudari yang terkasih, sejak kecil kita diajari untuk saling menghormati satu sama lain. Pertama-tama dasar penghormatan kita pada sesama sebetulnya adalah kesamaan martabat yang tidak tergantung pada status hidupnya. Ekonomi, sosial, budaya, religius. Kita semua dikasihi dan diciptakan oleh Allah menurut fitrahnya. Kita lebih hormat lagi pada sesama yang dipercayai memangku jabatan kepemimpinan. Demikianlah di dalam gereja ada orang-orang yang dikaruniai kepercayaan memimpin sebagai gembala yang dipanggil bukan hanya menghidupi martabat personalnya sebagai manusia, tetapi juga mewujudkan martabat eklesialnya sesuai dengan tuntutan jabatan. Diakon, imam, uskup. Disitulah seorang gembala dituntut untuk menjadi teladan. Bukan hanya bagi umat yang digembalakannya, tetapi juga bagi masyarakat di mana ia hidup dan berkarya. Saudara-saudari yang terkasih, Sri Paus Fransiskus dalam homili misa tabisan 9 imam di Basilika Santo Petrus pada tanggal 25 April 2021 yang lalu berkata, "Kalian akan menjadi imam seperti Kristus." Inilah yang ia kehendaki, yaitu menjadi pastor, gembala bagi umat yang kudus, gembala yang berjalan bersama umat Allah, kadang di depan, kadang di tengah, dan kadang di belakang, tetapi selalu ada bersama umat Allah. Maka saya pikir saat memilih uskup, Sri Paus Fransiskus kiranya menghendaki imam yang telah berkomitmen menjadi gembala di tengah umat. Di akhir sharing penugasan sebagai uskup Sibolga 14 April 2021 di Guest House Christophorus, Monsignor Franz Sinaga, uskup terpilih berkata, "Mengapa saya? Saya bukan imam yang hebat, cerdas, terbaik." Begitu ya Bapak Uskup. Mengapa saya tidak pantas? Lalu saya berpikir, memang di sini ada yang lebih pantas? Kan bertanya begitu. Ya. Saya tidak pantas. Mengapa saya? Betul. Tapi Monsignor Franz adalah orang yang dipilih oleh Paus karena kiranya telah menjadi gembala di tengah umat dan akan terus menjadi gembala yang berbau domba. Itulah kiranya yang menjadi nasihat Sri Paus pertama, Petrus, dalam suratnya yang baru kita dengarkan. Petrus menghendaki rekan penatuannya uskup menjadi teladan bagi domba-dombanya dengan menghidupi berbagai keutamaan, menggembalakan dengan sukacita dan sukarela sesuai kehendak Allah. Di balik itu Petrus mengandaikan bahwa para penatua adalah orang yang dekat dengan Allah. Disebutnya penuh roh dan hikmat untuk orang yang dekat dengan Allah. Jangankan untuk seorang imam, apalagi untuk uskup. Untuk menjadi diakon saja pada zaman para rasul, orang harus memenuhi kriteria yang tinggi. Sebagaimana kita baca dalam Kisah Para Rasul 6, 3-4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat jabatan untuk tugas itu. Diakon saja tuntutannya sudah sangat tinggi. Di balik nasihatnya yang kita dengar hari ini,
Petrus menghendaki para uskup, penatua, memiliki kasih dalam tugas penggembalaannya. Sebagaimana ia ditanya tentang kasihnya kepada Yesus sebelum menerima tugas penggembalaan dalam Yohanes 21, 15-19. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Nanti Bapak Uskup terpilih akan mengucapkan janji kesetiaan dan kepercayaan. Mungkin bagus juga kalau ditanya demikian. Franz, anak Gultom Sinaga, apakah engkau mengasihi Kristus? Ya. Kalau jawab ya, lalu kata, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah menyatakan kasihnya, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bukanmu, ku. Maka kata Petrus, bergembalakanlah dengan sukarela dan sukacita sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang memiliki domba-domba, bukan semau-maunya. Kasih ini dirumuskan Petrus dengan cara mengembalakan tanpa paksaan, tanpa main kuasa, tanpa mencari keuntungan sendiri. Disitulah gembala menjadi teladan yang berjalan di depan, meneguhkan umat saat di tengah dan menyemangati domba saat di belakang. Itulah gembala yang berbau domba, sebagaimana didengungkan Bapak Suci Fransiskus di banyak kesempatan. Saudara-saudari yang terkasih, Sri Paus juga mengajak kita semua untuk selalu berseru Laudato Si, terpujilah engkau, yang ditimba dari Gita Cinta Fransiskus Assisi, yang kemudian menjadi inspirasi moto Lauderis Domine Deus Meus dari uskup terpilih Keuskupan Sibolga yang menggunakan nama baptis Fransiskus Assisi dan mendapat pendidikan iman sejak kecil dari para misionaris Kapusin, dan para uskup pendahulunya juga adalah Kapusin. Jadi nanti kalau doa gampang, tidak salah-salah. Untuk paus kami Fransiskus dan uskup kami Fransiskus. Tadi Monsinyur Franz usul, wah bisa nggak ya kalau untuk paus dan uskup Fransiskus. Dua-duanya Fransiskus. Dengan moto semoga engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku, Monsinyur Fransiskus Tuaman Saspo Sinaga hendak menunjukkan imannya pada Allah yang maha baik melalui berbagai ciptaannya, dan hendak mewujudkan komitmennya bersama dengan sesama dan semesta alam untuk memuji Tuhan, dan bersama para imamnya menggembalakan Keuskupan Sibolga yang terdiri dari 2 dekanat Tapanuli dan Nias untuk makin menjadi gereja yang solider, mandiri, dan membebaskan. Monsinyur Franz selamat berkarya dengan sukarela dan sukacita. Semoga Tuhan Allah sungguh dipuji melalui penggembalaan Bapak Uskup yang akan membawa berkat bagi banyak orang, terutama ke gereja Keuskupan Sibolga. Semoga engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku dalam hidup dan karya Monsinyur Franz Sinaga.